Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Kami dari kelompok 3 dengan saya Kail Dimas Abdul Rahman Sugiarto dengan NIM 073 018 027. Dengan saya Riko Damariski dengan NIM 073 018 052. Saya Stephen Sawaki dengan NIM 073 1859. Dan saya Valerie Michelle Reata dengan NIM 073 1862. Baik, kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar desain lereng dan pengambilan data lapangan. Baik, saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi-materi yang akan disampaikan. Di sini mengenai geoteknik ya. Pertama ada konsep dasar desain lereng. Kalau ini adalah outline-nya. Pertama ada pendahuluan, lalu desain lereng, dampak kecurangan lereng, dan tingkat keyakinan geoteknik. Pertama ada pendahuluan, di mana pada tambang terbuka, desain lereng merupakan salah satu tantangan utama pada setiap tahap perencanaan dan operasi yang membutuhkan pengetahuan khusus geologi, seperti struktur dan atau alterasi menjadi faktor kunci, serta karakteristik material, batuan, dan atau tanah. Baik, di sini ada komponen dasar model geoteknik, di mana ada model geologi, massa batuan, hidrogeologi, struktur, dan lain-lain seperti tegangan in situ dan seismic loading. Baik, di sini ada materi mengenai desain lereng yang bertujuan untuk mengetahui faktor geometri lereng, karakteristik fisik dan mekanik, material pembentukan lereng, air seperti hidrologi dan hidrogeologi, bidang lemah batuan, tegangan alamiah, dan perbuatan manusia seperti efek ledakan. Baik, di sini ada grafik mengenai desain lereng, yang dimana rekomendasi dari segi keselamatan, semakin rendah sudut dan tinggi sudutnya makin tinggi, maka perolehan tingkat keekonomisannya semakin rendah. Diperlukan upaya untuk dapat mencuramkan lereng, agar dapat memperoleh cadangannya semakin tinggi. Namun harus tetap melihat aspek keselamatannya. Baik, di sini ada project development flowchart-nya. Yang pertama ada mineral deposit, yaitu adalah endapan mineral, lalu menuju ke project level. Lalu dari project level sendiri memasuki stakeholder requirement atau sering disebut sebagai kebutuhan pengguna atau prasyarat pengguna. Dan itu menggambarkan apa yang dilakukan pengguna dengan sistem, seperti aktivitas yang harus dapat dilakukan oleh pengguna. Yang dimana di dalam itu sendiri termasuk dari risiko ekonomi dan juga ada politikal dan politik lingkungan. Lalu dari situ sendiri akan mendapatkan perencanaan tambang yang dimana di dalamnya terdapat desain kemiringan dan sumber daya. Lalu ke dalam review ada dua hal, yaitu accept dan reject, yang dimana dari penerimaan itu sendiri akan menuju ke level peningkatan atau increase level dan kembali ke project level. Sedangkan dari penolakan itu sendiri akan menuju ke proses daur ulang dan kembali ke project level. Dan begitu seterusnya sampai berhenti. Di sini ada materi mengenai dampak kelongsoran lereng, yang dimana terdapat 3 aspek. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang terdapat dari gangguan operasi, kehilangan ore, lalu peningkatan pengelupasan, yang dimana tidak efisien. Lalu faktor selanjutnya itu faktor keamanan dan sosial, yang terdapat kehilangan nyawa atau cedera, kehilangan penghasilan pekerja, hilangnya kepercayaan pekerja, lalu hilangnya kredibilitas perusahaan, baik eksternal maupun dengan pemegang saham. Yang terakhir adalah faktor lingkungan dan regulasi, yang terdapat dari dampak lingkungan, peningkatan regulasi, dan penutupan tambang. Lalu di sini ada materi mengenai dampak potensi pencuraman lereng ya. Di sini kita bisa lihat situasi yang ada, yaitu current slot sebelum mempunyai penyusutan, dan garis putus-putus warna merah ini merupakan penyusutannya. Penyusutan atau pencuraman lereng yang ditandai dengan reduce stripping yang akan menghasilkan ore-nya. Seperti itu. Baik,
Materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada terminologi. Di sini bench merupakan lereng skala paling kecil. Kumpulan dari beberapa bench di sini yang dipisah oleh jalan tambang disebut sebagai interam, yang merupakan skala menengah dari tubuh lereng. Skala lereng paling besar adalah overall slope yang mencakup dari pit floor hingga crest. Biasanya, sudut lereng dari overall slope akan lebih kecil dari skala interam dan bench. Jumlah, tinggi, lebar, serta sudut dari masing-masing skala tubuh lereng akan berbeda di setiap site tambangnya karena kondisi-kondisi tertentu seperti regulasi, geomekanika, resource, serta pembuatan desain tambang yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu proses desain lereng. Di sini dimulai dari models. Maka bisa dilihat di sini ada geotechnical modelnya, yaitu geologi, struktur, rock mass, dan juga hidrogeologi. Maka setelah diketahui model-modelnya, akan dibuat domains geoteknologi yang dibuat untuk mengetahui prediksi kelongsoran yang terjadi pada lereng. Bisa dilihat dari domains ini terdiri dari strength juga structure-nya. Selanjutnya dilakukan bench configuration yang memenuhi regulasi juga kapasitas dan equipment. Pada sudut interam, mine planning sangat bergantung untuk keseluruhan sudut lereng. Selanjutnya, stability analysis yang terdiri dari partial slopes dan overall slopes, maka selanjutnya terbentuk final design-nya. Setelah itu, desain lereng dapat diimplementasikan dan dapat dilihat dari faktor blasting juga dewatering. Selanjutnya, yaitu nilai FK dan PK acceptable untuk desain lereng tambang terbuka. Di sini ada slope scale single bench, multi-bench interam, global overall. Untuk consequence of failure, single bench ada di kisaran low hingga high yang memiliki FF min static 1,1, SF min dinamik NA, FP max 25-50%. Untuk multi-bench interamnya berada dari low hingga high yang memiliki SF min di kisaran 1,15 hingga 1,3, SF min dinamik dari 1,0 hingga 1,1, dan FP max dari 10% sampai 25%. Untuk global overall berada juga di kisaran low medium high yang memiliki SF min statik 1,2 hingga 1,5, SF min dinamik 1,0 hingga 1,1, FP max kurang dari 5% hingga 20%. Selanjutnya, ada tingkat keyakinan geologi. Untuk tingkat keyakinan geologi, untuk mengklasifikasikan estimasi sumber daya yang mencerminkan tingkatan keyakinan geologi yang berbeda, dan estimasi cadangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menentukan tingkat keyakinannya. Sumber daya terukur bisa ditingkatkan menjadi cadangan terbukti jika faktor-faktor penentu telah diselesaikan atau menjadi cadangan terkira. Selanjutnya ada rekomendasi level upaya dan kepercayaan data geoteknik. Capaian tingkatan kepercayaan data terbagi atas geologi, struktural, hidrogeologikal, rock mass, dan geoteknikal. Di sini juga terdiri dari 5 level, di mana geologi pada level 1 lebih dari 50%, level 2 50-70%, level 3 65-85%, level 4 80 hingga 90%, level 5 lebih dari 90%. Untuk struktural, lebih dari 20% pada level 1, 40-50% pada level 2, 45-70% pada level 3, 60-75% pada level 4, lebih dari 75% pada level 5. Untuk hidrogeologikal, lebih dari 20% untuk level 1, 30-50% level 2, 40-65% level 3, 60-75% level 4, lebih dari 75% level 5. Untuk rock mass dan geoteknikal, level 1 berada pada kisaran lebih dari 30%, untuk rock mass level 2 40-65% dan geoteknikal 40-60%,
Level 3 60-75% untuk rockmass, 50-75% geotechnical, level 4 70-80% level 4 pada rockmass, dan 65-85% pada geotechnical, dan lebih dari 80% untuk level 5 pada rockmass dan geotechnical. Selanjutnya ada penentuan sudut lereng berdasarkan tahapan kegiatan dan tingkat target kepercayaan data. Di sini pada tahap kegiatan yang pertama ada konseptual, untuk tingkat target kepercayaan data lebih dari 30%, di mana untuk sudut lerengnya didasarkan pada pengalaman dari batuan yang sama, menggunakan data perkiraan dari laporan dan interpretasi berdasarkan data regional dari beberapa tambang dengan kondisi geologi yang sama. Yang kedua ada pre-feasibility. Di sini tingkat target kepercayaan datanya 40-60%, di mana didasarkan data diperoleh dari singkapan, paritan, sumuran, lubang bor. Yang ketiga ada feasibility. Untuk tingkat target kepercayaan datanya 50-75%, didasarkan data diperoleh dari lokasi dengan jarak sampel yang cukup rapat, yang memungkinkan interpretasi batasan domain geoteknik secara 3D hingga batas penambangan yang didasarkan pada penampang batas dan kontinuitas struktur. Yang terakhir ada desain dan construction yang berada pada 65-85% untuk tingkat target kepercayaan data yang didasarkan pada update data selama proses studi kelayakan. Selanjutnya saya serahkan kepada Stephen. Baik, terima kasih Saudari Michelle. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas ialah pengambilan data lapangan. Untuk outline-nya, outcrop mapping and logging, overburden soil and logging, core drilling and logging, groundwater data collection, dan data management. Pemetaan singkapan dan logging. Pemetaan singkapan sangat penting untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola lereng pit. Hal ini mencangkup pemetaan singkapan permukaan skala kecil dan regional selama pengembangan sebelumnya, dan penambangan dan pemetaan band setelah penambangan dimulai. Harus dilakukan hanya oleh ahli geologi yang terlatih, ahli geoteknik, geologi teknik, insinyur geologi, atau ahli geoteknik spesialis, dibantu oleh spesialis dari disiplin ilmu lain sesuai kebutuhan. Yang slide berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Riko. Ya baik, untuk proses pembuatan slope ditambah dari modelnya ada geotechnical model, ada geologi, strukturnya, rockmass, dan hidrologinya. Apabila sudah didapatkan semua datanya, masuk ke domain. Domain di sini ada strength dan structure. Yang strength itu dari uji UCS dan structure mungkin dari uji RMR. Dengan mengetahui model dari domain tersebut, lalu masuk ke desain. Desain ini ada berdua regulasi, untuk pertama regulasi bench dan regulasi RAM-nya. Di dalam bench itu ada yang namanya equipment dan capabilities-nya. Setelah didapatkan desainnya, masuk dan dapatkan overall slope. Lalu kita analisis untuk strukturnya, strength-nya, groundwater-nya, dan institusi stress-nya. Lalu hal-hal tersebut analisis itu masuk ke stability analysis, di mana jika didapatkan final design, kita lihat berdasarkan risk management apakah aman atau tidak. Kalau tidak aman, kita akan balik ke desainnya lagi, baru masuk ke final design. Jika sudah final design masuk ke implementation. Implementation itu ada blasting, dewatering, depreciation, dan monitoring. Apabila semua sudah didapatkan, masuk ke implementasi dan kemudian penutupan untuk pembuatan proses slope. Lanjut, di sini ada logging geodetik secara umum. Yang pertama itu ada identifikasi exposure yang dipetakan, termasuk koordinat utara dan selatan, utara dan timur, untuk north dan east seperti yang kita ketahui. Dan untuk dua jenis batuannya, derajat pelapukan atau perubahan kekuatan batuan utuh, seperti RMR, jenis batuannya, dan juga UCS-nya mungkin. Dan tiga ada sifat natural struktural, yaitu arah kemiringannya, frekuensi, jarak, resistensi, lebar permukaan, kekasaran, ketebalan, dan lainnya. Yang keempat ada dari kondisi weatheringnya. Yang kelima ada dari klasifikasi berdasarkan white brown.
Yang keenam, ada sebuah rencana geologi yang menunjukkan distribusi dari fitur yang diidentifikasikan dan exposure. Maksud batuan jenis, zona ubah atau lapuk, atau cacat struktural dan zona rembesan. Nah, ini ialah rockmass RMR dari mapping sheet-nya. Yang pertama itu di sebelah kiri, yaitu rockmass condition-nya untuk menentukan nilai dari rating suatu struktur batuan tersebut. Lalu nilainya tersebut dimasukkan kepada Hoek and Marinos tahun 2000, dimasukkan di tempat nilai berapa, lalu terdapat struktur, yaitu ada intact, blocky, very blocky, block, disintegrated, dan laminated. Lanjut, ada pemetaan untuk struktur analisis, di mana dalam pemetaan struktur analisis ini ada 3 macam, yaitu line mapping, window cell mapping, dan digital imaging. Untuk line mapping, kita bisa lihat di sebelah kiri itu adalah singkapan, dan yang di sebelah kanan itu pemetaannya dalam line mapping. Untuk window mapping tersebut ialah biasa di tambang terbuka, sejumlah windows akan ditempatkan secara berkala dan masing-masing unit pemetaan dikenai di sepanjang bench-nya. Ini bangku, ya, bench, di sepanjang bench. Jarak window mappingnya harus diputuskan berdasarkan situs demi situs, tapi biasanya mencakup 10-20% dari unit pemetaan tergantung pada kompleksitas geologis. Lanjut, di digital imaging. Penggunaan fotogeometri digital 3D dan asal teknologi fotogrametri mengidentifikasikan data spasial 3D dan 2D, di mana software yang digunakan itu ada Surpak, Lineset, Vulkan, dan Datamine. Selanjutnya ada teknik geofisika permukaan. Yang pertama ada metode seismik, dan ada metode potensial elektrik dan metode elektromagnetik. Metode seismik ini untuk pemberian lokasi, sifat, dan lemparan sesar, faktor turunan, ketebalan. Sedangkan metode potensial elektrik dan metode elektromagnetik untuk perencanaan tambang untuk mengetahui lapisan permukaan. Nah, di sini ada core drilling dan logging. Dalam core drilling dan logging ini ialah untuk metode investigasi bawah permukaan. Untuk ini membantu menentukan dalam tingkat kepercayaan diterima dalam hubungan geoteknik dan rekayasa sifat batuan yang akan membentuk dinding lubang atau drilling, ya. Di sini ada prosesnya, itu ada planning dan scoping, ada accurate location, core burial, downhole surveying, core orientation, core handling, core sampling, dan yang terakhir adalah core logging. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Steven Sawaki. Baik, terima kasih Saudara Riko. Core logging. Core logging adalah salah satu teknik dasar yang digunakan untuk mendapatkan informasi geoteknik dan seharusnya dilakukan oleh ahli geologi teknik, insinyur geologi, atau ilmu geoteknik spesialis. Kemajuan teknologi elektronik telah membuat pengambilan dan manipulasi data lebih efisien, tetapi penting untuk diketahui bahwa proses logging yang sebenarnya tetap beroperasi secara manual, yang menekankan kebutuhan akan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan berpengalaman. Setelah core diambil, berikut ini prosedur pencatatan geoteknik yang harus dilakukan. Yang pertama, pencatatan data identifikasi dasar lubang bor pada log, termasuk jumlah, lokasi, level yang dikurangi oleh orientasi lubang bor, nama-nama orang yang melakukan logging, dan tanggal logging. 2. Pencatatan data pengeboran dan pengujian dasar, termasuk jenis peralatan dan beda bor yang digunakan, casing digunakan, kehilangan cairan pengeboran, level air dalam lubang bor sebelum dan sesudah pengeboran, dan hasil apa saja yang didapat pada tes downhole. Yang ketiga, logging material tanah Verbarden menggunakan sistem klasifikasi tanah terpadu. 4. Logging geoteknik dari inti padat, termasuk jenis batuan, tingkat pelapukan, dan perubahannya. Kekuatan batuan utuh, total core recovery, solid core recovery, dan rock quality designation. Yang kelima, logging geoteknik dari rekahan yang memotong inti padat, termasuk detail orientasi rekahan relatif terhadap sumbu inti,
dan jarak fraktur. Kemudian yang keenam, logging struktur skala besar. Yang ketujuh, ringkasan pencatatan geoteknik. Kemudian groundwater data collection. Pendekatan groundwater data collection. Air tanah dapat merusak lereng stabilitas, tekanan fluida yang bekerja dalam kontinuitas, dan ruang pori dalam masa batuan mengurangi tekanan efektif dan konsekuensi pengurangan kekuatan geser, sebagaimana dicatat dalam pendekatan untuk pengumpulan data. Kemudian menguraikan sifat dari masing-masing metode penelitian yang sesuai. Pendekatan bertahap. Pendekatan bertahap untuk mengumpulkan yang diperlukan data hidrogeologi untuk mendukung analisis lereng pit melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data awal. Yang kedua, karakterisasi aliran air tanah secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, karakterisasi lereng pit lokal. Kemudian pengujian dilakukan selama pengukuran erupsi. Lubang bor erupsi memungkinkan pengujian hidrolik dilakukan sebagai lubang mati. Saat lubang selesai, itu memungkinkan untuk melakukan tes pengangkutan udara terkontrol secara konstan melalui menilai dan mengukur pemulihan permukaan air tanah di lubang dan lubang dekatnya setelah menyelesaikan pengangkutan udara. Pertama, tes injeksi batang bor. Tes injeksi batang bor memberikan metode yang baik, menjadikan interval yang berbeda dan fraktur yang berbeda zona di dalam lubang bor. Selain peralatan kecil biaya pengujian dibatasi oleh biaya berdiri waktu untuk proyek pengeboran. Oleh karena itu, metode ini adalah cara yang menarik untuk mendapatkan data kuantitatif dengan cepat dan banyak lubang. Kemudian, tes pengangkutan dan pemulihan. Setelah menyelesaikan pengeboran, pengujian terkontrol pengangkutan udara dapat dilakukan di lubang erupsi dan atau di tempat lain dengan jenis lubang yang dibor menggunakan sirkulasi udara. Di lubang yang stabil, pengujian pengangkutan udara dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 menit hingga 4 jam untuk menentukan potensi hasil kondisi kemampuan lubang. Kemudian slide berikut akan dijelaskan oleh saudara Riko dan Mariski. Yang ketiga ada piezometer. Piezometer ini adalah sumber observasi yang dilakukan untuk pengukuran dasakan cairan statis di dalam sebuah sistem dengan mengukur tinggi dari eskalasi cairan melawan gravitasi atau perangkat yang mengukur tekanan air pada daerah tertentu. Seperti kita lihat dari gambar di kanannya, yang di atas ini untuk tambang bawah tanah piezometer, dan yang di bawah ini untuk tambang terbuka piezometer. Yang keempat ada tes hidrolik atau biasa kita dengar slug test, merupakan cara yang tepat dan praktis untuk mendapatkan data permeabilitas. Di sini gambarnya apabila dimasukkan oleh slug cord, apakah muka air akan naik. Nah, itu kenaikan dan penurunan air tersebut dinamakan falling heat test. Dan terakhir ada manajemen data. Sistem manajemen data yang terorganisir dengan baik untuk membantu dalam penyimpanan informasi teknik dan pelaporan data lapangan dan laboratorium yang sama pentingnya dengan proses pengumpulan data. Sangat terpenting bahwa database tersebut sebagai kebutuhan proyek yang diinginkan. Baik, untuk sekian, terima kasih.